Hai, perkenalkan saya Elizabeth Rangulipane. Saya salah satu peserta Latsar CPNS 2025. Saya berasal dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview apa yang saya dapat di hari pertama saya Jumlatsar CPNS tahun 2025. Pada hari ini, kami mendapatkan 4 materi. Materi yang pertama yaitu Kebijakan dan Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan dasar CPNS merupakan tahapan wajib dalam proses pembentukan calon pegawai negeri sipil untuk menjadi PNS yang berkarakter, profesional, dan berintegritas. Adapun landasan kebijakan Latsar CPNS diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuannya dilakukan pelatihan dasar ini adalah agar semua peserta CPNS mampu menanamkan nilai bela negara, menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak, membekali CPNS dengan pemahaman peran dan fungsi ASN, mendorong penerapan nilai ASN dalam praktek kerja nyata. Kurikulum pembentukan karakter PNS terdiri dari beberapa agenda utama, yaitu agenda sikap dan perilaku bela negara, agenda nilai dasar ASN, agenda kedudukan dan peran ASN, serta agenda habituasi atau aktualisasi. Penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan dengan 3 metode. 1. Blended learning. Yang kedua, pelatihan klasikal. Yang ketiga, pelatihan distance learning. Nah, kami CPNS tahun 2025 yang saat ini mengikuti pelatihan dasar, kami menerapkan metode distance learning, yaitu pelatihan dengan pembelajaran mandiri, e-learning dan aktualisasi di tempat kerja masing-masing yang didampingi oleh lembaga pelatihan terakreditasi. Materi yang kedua yaitu transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan adalah upaya menyeluruh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perubahan sistem layanan kesehatan agar lebih preventif, promotif, adil, bermutu, dan berkelanjutan. Transformasi yang pertama yaitu transformasi layanan primer yang berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan sejak dini. Yang kedua, transformasi layanan rujukan, yaitu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan lanjutan sehingga pelayanan rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan setara. Yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, yaitu menyiapkan sistem kesehatan yang tangguh terhadap krisis sehingga kita mampu dan siap untuk menghadapi pandemi dan bencana kesehatan. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yaitu mewujudkan pembiayaan yang adil, efisien, dan berkelanjutan sehingga mampu menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dari semua golongan. Yang kelima, transformasi SDM kesehatan, yaitu menyediakan tenaga kesehatan yang cukup sehingga tenaga kesehatan menjadi merata di seluruh Indonesia dan memiliki kualitas serta profesionalisme sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan, yaitu pemanfaatan teknologi untuk layanan yang terintegrasi dan efisien sehingga dapat terjadi digitalisasi pada layanan kesehatan yang efektif. Materi yang ketiga yaitu Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur, dan Nilai-nilai ASN. Kebijakan pengembangan SDM aparatur adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan kegiatan sistematis untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan dilakukannya pengembangan SDM aparatur adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan dan organisasi, mempersiapkan ASN menghadapi tantangan global, digitalisasi, dan perubahan kebijakan. Adapun bentuk dan metode pengembangan SDM aparatur yaitu pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, e-learning dan mentoring, magang, pertukaran pegawai, dan pelatihan kepemimpinan. Materi terakhir yang kami dapat hari ini yaitu materi dinamika kelompok, di mana di dalam materi dinamika kelompok ini kita diajak untuk menjadi salah satu agent of change yang mampu membangun kerjasama, mampu beradaptasi, dan mampu membangun kelompok yang dinamis dan efektif. Tentunya, kita sebagai individu tidak dapat hidup sendiri, sehingga kita harus mampu menjalin komunikasi dua arah
untuk menyampaikan tujuan yang jelas, sehingga tercapai musyawarah untuk mufakat. Di dalam sebuah kelompok, kita harus memiliki sifat saling percaya, saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memaafkan. Sehingga ketika kita menerapkan sifat-sifat tersebut di dalam kelompok, maka akan terciptalah kelompok yang efektif. Baiklah, demikian video journaling yang bisa saya buat pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sampai ketemu di video journaling berikutnya. Terima kasih.